Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, there are 23 students. Okay, before we start, please write your full name. Jadi kalau yang namanya sudah, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Karena nanti ini nama-nama yang hadir akan di-download. Oke, no worry, nanti langsung ada. Oke, hari ini kita akan membahas tentang if clause tipe pertama yang sudah kalian kerjakan latihannya di Kahoot yang 2 minggu yang lalu ya, karena kita ketutup sama liburan. Jadi materi ini termasuk yang akan disampaikan di dalam TS atau PTS. Jadi kita lihat dulu hasil kerja kalian. Walaupun sudah ada videonya, tapi kalau sudah latihan biasanya belum tentu paham ya. Okay, let's see. Oke, ada 32 orang, berarti hanya ya mayoritas sudah ya mengerjakan. Oke, good. Sebelumnya kita lihat dulu podiumnya. Oke, Raffi. Rapi. Wah, ngecit itu Bu, ngecit Bu. Nanti bisa kelihatan kalau ngecit. Oke, karena kita akan membahas ya. Kita bahas soal-soalnya biarkan lebih percaya diri. Oke, Pasa, Akbil, Raffi, Rama, terus tadi apa? Yang kelima siapa? Oke. Karena waktu kita terbatas, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang Oke, mikrofonnya ditutup dulu ya. Aduh. Kita mulai dari yang paling sedikit yang menjawab benarnya. Oke, yang persennya paling sedikit 53, 44. Oke, yang 44 tuh. Oke, ada 13 orang yang menjawab warna kuning ya. Oke, kita akan analisa jawaban yang salah ya, bukan jawaban yang benar. Kenapa? Kalau sudah menjawab benar ya oke, no problem. Tapi jangan sampai kamu mengulang kembali kesalahan. Jadi kita harus membahas, mendiskusikan jawaban yang salah saja. Oke, cara untuk menganalisa yang salah itu pertama ada dua ya. Ya maksudnya ada dua cara. Pertama, itu dari segi makna atau artinya. Nah, if clause yang tipe pertama itu adalah sebab akibat atau cause and effect. Jadi secara logika ketika kita mengerjakan A, maka hasilnya pun akan A. Kalau B, ya hasilnya pun akan B. Jangan sampai misalnya kita mengerjakan A, lalu logikanya jadi C. Seperti itu. Enggak. Jadi harus nyambung antara sebab dan akibatnya. Ya. Itu pertama, dari segi arti. Kedua, dari segi pola kalimatnya. Nah, kalian kan sudah nonton videonya ya. Oke, mari kita lihat nih seperti apa caranya. Nanti yang ngebahas kalian ya, bukan Ibu. Nah, ini tapi Ibu kasih tahu caranya seperti apa. Ini sebentar. Kita lihat dari maknanya. Kamu akan memenangkan, you will win the game. Nih ya, kita membahas yang kuning ya, yang salah itu. Kamu akan memenangkan pertandingan jika kamu mengetahui aturannya. Kamu akan memenangkan pertandingan jika kamu mengetahui aturannya. Menurut kalian itu masuk akal nggak? Sebab akibat nggak?
Halo? Kalau di Ibu enggak, Ibu akan membahas soal ya di sini, maksudnya barengan. Kita diskusikan Oke, bareng-bareng. Bu. Masuk akal nggak? Bisa Masuk diterima? akal kata saya mah. Gimana? Masuk akal, bisa diterima? Dari segi arti aja dulu. Ya Masuk warna akal. kuning ya. Gimana, Andika? Masuk akal, Bu. Oke, berarti kalau kita hanya mengandalkan arti, maka jawaban kuning ini benar karena masuk akal. Masalahnya kita tidak bisa mengandalkan hanya arti saja. Karena tipe if clause tipe pertama tuh selain dari segi maknanya logis, masuk akal, cause and effect, sebab dan akibat, secara pola kalimat pun harus benar. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kira-kira yang kuning ini berarti kan kalau tadi kalau secara makna udah benar ya, berarti kita nggak bisa pakai itu. Oke, berarti tinggal secara pola kalimat. Nah, ini salahnya di mana coba kalau yang kuning itu pola kalimatnya? Di new. Oke, betul. Kalau menurut kamu salahnya kenapa dia new itu salah? Bukan verb 1, Bu. Seharusnya verb keberapa? Bukan verb aktif. Yang Betul, satu yang enggak maksudnya kamu benar tadi bukan verb ke satu, bukan verb ke satu ya. Tadi itu kamu jawaban Ibu lupa tadi jawaban kamu apa? Iya benar, Bu, bukan verb 1. Oke, kok ini tuh new di sini verb keberapa sih? 2. 3 2. Betul, ya betul. Jadi bentuk Dua, lampau lah istilahnya ya. Benar, bentuk lampau. Sedangkan secara pola kalimat itu kita harus menggunakan verb ke satu, seperti yang kamu bilang tadi, Andika tadi. Nah, jadi ini kesalahannya itu bukan di will win, tetapi adanya di new. Ya. Jadi pola kalimatnya yang salah. Jadi sesudah if itu tidak ada bentuk kedua untuk type if clause tipe pertama itu ya. Sesudah if itu tidak ada bentuk lampau. Seperti halnya new. New ini bentuk kedua ya, lampau. Jadi nggak bisa dipakai. Oke. Sebelumnya, ada question? Ada pertanyaan? Oke, kita lihat yang lain ya. Aman, oke. Kita yang apa lagi? 50 aja nih. Kita mendiskusikan yang salah, bukan yang benar. Oke, nomor ini dari segi makna. Kita yang kuning dulu lagi ya. Jika dia ketinggalan bis, maka dia tidak bisa tiba di sini tepat waktu. Secara makna bisa nggak yang kuning ini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, masuk akal ya. Nah, sekarang secara pola kalimat, kenapa dia salah? Coba ada yang bisa nggak bantu? Ada yang mau coba? Nggak pakai verb lampau. Yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kiri, Yang Bu. miss. Nggak, yang kuning dulu ini. Kenapa? Di sini emang nggak ada bentuk lampau. Tapi dia salah. Ini bentuknya bentuk present semua, tapi salah. Iya, Bu, karena bentuknya present jadi salah. Kan namanya juga tertinggal. Jadi miss. Oke. Coba yang lain. Yang lain, tadi di podium yang ke satu itu siapa tadi? Pasha, Bu. Pasa. Pasa mau coba Pasa. Ada nggak di sini Pasanya? Oke. Pasa bisa nggak? Ada Itu nggak Bu Pasa di Raffi sini? menjawab, Bu, di komen di chat.
Raffi. Itu mah baru sebentar. Ada waktu Bu, nggak bisa pakai down. Oke. Oh, mic-nya mati. Yang nggak bisa pakai down itu, oh, oke. Yang lainnya, ada yang bisa bantu juga? Mungkin ada punya kalian mungkin yang lain, mungkin ada yang bisa melihat kesalahan yang lain mungkin. Kenapa sih ini? Maksudnya ini yang kuning ini nih. Kita fokus ke yang kuning dulu. Kenapa dia yang kuning ini salah? Oke, tadi beberapa sudah mengungkapkan pendapatnya. Coba ada yang nggak? Pasha mana Pasha? Ayo, mana Pashanya ada nggak sih? Mana coba? Akbil, coba Akbil. Akbil, Akbil. Ya ini gimana nih masuk podium tapi nggak ini? Ayo, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Gimana gimana coba sama bukan verb ketiga ya, ada if-nya. Mhm. Coba. Ada yang bisa lebih detail lagi penjelasannya mungkin? Karena Kenapa ada ya? si, Bu. Dua-duanya sih ya kanan kiri. Terus apa efeknya kalau misalnya ada she? Kenapa yang kuning ini jadi salah? Ayo. Ini Bu, don't sama want beda arti. Kalau yang kanan mah itu Bu, jadi yang lebih nyambung mah si want. Dia tidak akan datang tepat waktu. Oke. Sekarang kenapa yang kuning ini salah? Kan Ibu Karena sudah ada bilang. penggunaan kata orang ketiga, Bu. Jadi harus ditambahin s. Oke, oke. Yang S itu yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang Yang kiri, miss Bu. atau yang down? Yang Oke. miss. Ya, betul. Tadi salah satunya adalah ada penggunaan kata orang ketiga yaitu she. Yang sebelah kiri ya, yang ini. Sini kan ada miss. Nah, miss ini belum bukan bentuk S ya, walaupun di ujungnya ada S ya. Jadi harus ditambah lagi S karena ada she. Ya, sedangkan di sini kan masih verb ke satu bukan verb S. Oke, oke, pertama itu ketemu satu. Bisa menemukan kesalahan yang lain lagi nggak? Kalau down get-nya ini gimana? Benar atau salah? Ayo, kita ngebahas soal ya. Ibu tidak akan ngasih materi karena materi sudah Ibu kasihkan dalam bentuk video. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Rama coba Rama. Ada nggak Rama? Ih, ini pada kemana sih? Karena ada Rama, keterangan waktu, Bu. keterangan waktu yang mana? Keterangan waktu. Terus apa efeknya? On time maksud kamu? Hmm. Bentar, Bu. Yang lain bisa bantu? Ayo.
Google Meet buat ibu bukan untuk untuk ceramah ya. Ibu mah nggak mau kalau ceramah mah ngapain? Nanti kamu lupa lagi. Mending kita ngebahas soal. Kalau materi sudah ada videonya. Ayo sekarang jangan-jangan nggak nonton lagi nih videonya. Ayo, gimana yang lain? Akbil mana Akbil? Ayo, harus bertanggung jawab kan kamu nomor 2 tadi. Fasa juga ini, belum cerita nih Fasa. Nah, Fasa tuh apa sih namanya? F, dari langsung F ya? Kok nggak ada di Dari sini? M, Bu. Muhammad Fasyadika. Oh, Muhammad Fasya. Kok nggak masuk dia? Nggak Aduh. ada. Kabur. Oke, Akbil, ayo Akbil bisa nggak? Kamu masa jawabannya banyak bener tapi nggak tahu kenapa? Ayo, nggak mungkin masuk podium kalau nggak ini. Ya Akbil, Akbil Fajar Ramadan. Bentar lagi ulang tahun deh kayaknya nih. Setelah lagi Ramadan soalnya. Oke Akbil, Rama. Tadi yang ketiga siapa ya? Raffi, Bu. Oh Raffi, tadi udah ngejawab. Yang kelima tadi siapa ya? Ayo, kalau nanti ini termasuk materi UTS loh. Kalian harus benar-benar bisa. Coba yang girls, Dina, mau coba Dina? Pada kabur tuh. Siti gimana ini? Ih, Parah, ibu mah Bu. nggak mau, cuma cuma absen doang mah. Ayo siapa yang mau coba? Bu, dari arti aja nggak enak kan, Bu? Si don't get. Ya, dia, jika dia ketinggalan bis, maka dia tidak akan tiba di sini tepat waktu. Tepat waktu. Benar kan? Jika dia ketinggalan, maka dia tidak akan tepat waktu dong. Secara makna justru bisa. Namanya juga ketinggalan bis, ya pasti nggak bakal terlambat berarti. Ya. Nah, sekarang kamu lihat dulu ya, karena ini masih oke. Pertama, kesalahan pertama tadi yang sudah teman kamu ceritakan tadi ya. She itu bentuk ketiga, maka dia harus verb S, Mrs. Yang verb S itu kan she, he, dan it. Kedua, ini yang missnya. Sekarang yang don't get-nya, kenapa dia salah don't get-nya? Pertama adalah kalau she itu bukan don't, kata bantu, tapi doesn't. Pertama itu. Kedua, ini kan if clause itu harus ada will. Will-nya di mana? Otomatis jadi yang she will get here. Harus di sini dong, di yang kedua ini she will bla 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 here on time. Nah, di sini will-nya seharusnya she will. Nah, makanya lihat kunci jawaban ini ada won't get. Itu singkatan dari will not get here on time. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ini 50%. Coba ada lagi yang kecil nggak? Oke, 60 dulu deh. Ada lagi 50 nih. Oke, pertama cek dulu secara pola kalimatnya, secara maknanya. Jika cuacanya cerah ya, di sini nasi itu cerah mungkin ya maksudnya. Kita biasanya pergi berenang. Nah, sekarang yang 8 ini nih yang biru salah jawabannya. Kenapa dia salah?
Halo. Ini pada kemana ya? Artinya nggak masuk, Bu. Dari arti Bu, dari arti juga udah nggak masuk. Oke, coba ya. Jika cuacanya nomor 8 ya, yang 8 orang yang biru ini. Jika cuacanya akan menyenangkan, kita biasanya pergi berenang. Kenapa? Artinya emang kenapa? Will be mah buat yang akan datang, Len, Bu. Betul. Ya, jawaban kamu tepat. Jadi, if the weather will be, berarti ini belum terjadi ya. Nah, pertama itu. Kedua, sesudah if itu tidak boleh ada will. Sesudah if itu hanya verb ke-1 atau verb S. Oke, jadi kita sudah menemukan ya. Sesudah if tidak ada will, sesudah if tidak ada verb kedua. Ya, atau verb bentuk lampau. Oke, pertama itu. Terus kalau yang go-nya salah atau benar nih? We usually go swimming. Masuk, Bu. Bukan dari segi mana? Dari segi pola kalimat. Benar atau salah? Salah. Betul, salah. Salahnya kenapa ya? Harus pakai will kan masa yang akan datang. Betul, iya, betul. Betul yang kamu tadi bilang. Jadi harus pakai will go swimming. Oke. Kalau yang merah ini kenapa salah? Nggak pakai will. Ya, betul, tidak menggunakan will. Oke, kita lanjut. Ayo yang lainnya. Nanti Andika pinter sendiri nih. Ayo, yang lain. Coba jangan takut salah. Kita emang membahas yang salah kan ini. Bukan membahas yang benar. Karena kalau membahas yang benar pasti sudah banyak yang bisa. Oke, mana sih? 60 berapa ya? Oke, 63 aja. Masih banyak nih. Aduh, waktunya tinggal. Oke. Kenapa ini salah? Yang merah. Ada yang tahu? Dari arti juga salah Bu. Bisa kamu jelaskan artinya gimana? Harusnya kan yang kayak yang biru ya. Jadi tidak sanggup untuk tidur. Nanti dilanjutkan jika kamu bla 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 gitu. Oke. Yang lain? Halo, ini pada kemana nih? Hadir, Bu. Iya, yang baru ngomong baru Andika, Raffi, terus tadi siapa lagi? Farel. Iya, Farel. Cuma bertiga, yang lain mana? Preswara, coba Preswara. Jangan-jangan cuma penampakan semua ini mah. Orangnya nggak ada. Nisa. Sebentar. Coba Ibu cek lagi. Ini orang-orangnya ada nggak sih? Siti Nur Aisyah? Ada? Halo? Oke. Salsabila ada? Hadir, Bu. Tuh, itu ada. Davin ada, Davin? Oh, mikrofonnya rusak, Vin. Noval ada? Japin mah males ngomong, Bu. Hadir, Bu.
Oke, tuh Fadila, Maulana. Hadir, Bu. Tuh, ini Ibu harus panggil dulu, takutnya pada tidur lagi. Ibu mah nggak mau. Press suara. Hadir, Bu. Oh, tuh, tadi ditanya, kamu diem aja. Pada takut ya. Padahal nggak apa-apa, salah namanya juga belajar. Fadlika, ada Fadlika. Hadir, Bu. Tuh, ada. Berarti Ibu kira penampakan semua ini. Nisa, ada Nisa. Ayo, nggak tahu nih. Ini siapa ya? Genta ya? Apa nih? Ini Genta bukan? Oke, Genta ada? Bu. Ada, Bu. Tuh. Marisa ada Marisa? Hadir, Bu. Nggak ketahuan nih. Rama? Rama yang mana, Rama, Bu? Rama? Ada 2 Rama, Bu. Oh, ada 2 Rama ya? Rama Mahesa. Saya, Bu. Oke, berarti ya kamu tadi ya. Lah tadi yang masuk podium siapa? Rama Mahesa atau Rama siapa? Yang ranking keempat tadi. Gak tahu. Mahesa, Bu. Mahesa. Kamu tadi Aditya kayaknya. Wah, apa nunjuk-nunjuk. Raihan. Saya kayaknya mah, Bu. Tuh makanya kalau ngejain kau tuh jangan cheat melulu. Jadi nggak ketahuan kamu tuh paham apa enggaknya. waduh, Padahal mah kalau Rama, banyak Rama. yang salah juga nggak masalah. Kita Waduh. diskusi bareng-bareng. Rama Rama tidak Aditya. patut dicontoh ya guys ya. Waduh. Tidak respect. Oke, Raihan, ada Raihan? Raihan Isdihar ada di sini nggak? Oh, Ada tuh, Bu. nggak bisa ya mic-nya ya? Oke, iya ya. Kevin ada Kevin? Hadir, Bu. Kevin di sini hadir ada. Pokoknya nggak boleh tidur ya. Akbil nih dari tadi Akbil ini yang nomor 2 tapi nggak kedengaran suaranya. Nah, Bu, curigai, Bu. Aduh, juara 2 gimana nih juara 2? Dadah doang. Aduh. Dadah doang. Aduh. Juara doang. Akbil. Ini jelasin Bu juara 2. Cirian, Bu. Ciriin, Bu. Bu Dimas juara 3, Bu. Aduh, Abdiza mau dianulir ngeplatin, ini Bu. mah harus harus itu mah dianulir juara 2-nya nggak bisa ngejelasin. Ayo Bu Reza, Dimas mau Reza ada ngejelasin. Reza? Hadir, Bu. Hadir. Oke, absen dulu ibunya ya, Ramadit ya. Dia ada ya. Oh ya, tadi sudah Pak tunjuk-tunjuk Hadir, Bu, sama udah. Rama Mahesa ya. Adika ada Adika? Adika? Hadir, Bu. Jangan tidur lagi. Woi, Ada, Bu. bangun dong. Ini ada? Adika tadi ada, Adika. Iya udah tadi, udah. Tadi kan yang Oke, dadah Bu. itu. Mana Dina hilang ya? Oke, Dimas. Ya, nanti Dimas. Hadir Bu, hadir. Dimas. Hadir. Cesar. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Afriza. Ini Afriza. Hadir Bu. Oke. Nggak ada Aprija, Bu. Oke. Ada ini. Oh, waduh. Nggak diakui sama temennya. Ampun Ya nih deh. Bu, mana Bu? Meda. Ada Meda. Dina. Hadir, Bu. Oh. Oke. Siti tadi keluar masuk sinyalnya nggak bagus ya? Oh, Meda ada. Oke. Kalau Siti Nur Aisyah, ini sinyalnya nggak bagus di tempat kamu ya? Jadi keluar masuk. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Rifa, ada Rifa Septiani. Hadir, Bu. Oke. Rian Tandain, Bu. Gabriel. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Kito.
Halo Kito, Hadir Bu, hadir. mobilnya aja yang Ada ada. dari mana? Lagi di Mic-nya, mobil. mic-nya. Yulad Lagi di mobil. baru datang lagi Yulad, orang mah udah kemana baru bangun Waduh, ya. Yulad. Bu, interogasi Bu. Ibu Di nomor mana? Yulad. Bu. Oh, Yulad tuh. Tahuan deh. Coba ini materi UTS loh. Jadi kenapa Ibu ngebahas soal itu? Bukan apa-apa. Jadi Ibu bisa tahu kamu di bagian mana yang bagian-bagian mana aja yang belum paham. Seperti itu. Bukan ngetes kamu, enggak. Justru ini kesempatan Ibu untuk mengefektifkan gimana menerangkan, mendingan lebih baik Ibu menerangkan yang langsung yang kamu benar-benar nggak paham. Kalau yang udah paham kan berarti kamu udah pintar. Jangan-jangan udah pintar semua mau memang ayo. Mau Oke, coba karena waktunya udah mepet lagi nih. Oke, sebentar Ibu cek dulu. Oh, ini baterainya hampir habis. Sebentar ya, Ibu isi baterainya dulu. Nah, Ibu share lagi nih. Tadi ini udah ya. Jadi dari segi makna memang ya bisa. Yang merah itu, kalau yang merah itu dari you want to sleep ini secara pola kalimat udah salah. Kenapa? Karena tidak lengkap. Tidak ada kata kerjanya. Jadi hanya want itu kan asal singkatan dari will not. You will not to sleep. To sleep ini bukan kata kerja. Karena ada awalan to. Bukan verb ke satu ya. Kalau misalnya you won't sleep, nah itu masih bisa. Tapi kalau you want to sleep, itu nggak bisa. Karena ada to-nya. Oke, you watching. Nah ini verb ing. Di dalam, sekali lagi Ibu ingatkan ya, aturan untuk if. If itu tidak boleh verb kedua, pertama itu. Jadi harus verb ke satu. Untuk tipe ini ya. Kedua, tadi tidak boleh ada will di dalam if. Sesudah if, misalnya, if you will watch, nah itu salah. Dan yang ketiga, tidak boleh ada verb ing sesudah if. Ya, makanya di sini ada watching, otomatis salah. Nah, ini gimana nih yang kuning nih? Kan yang kuning ini if you will watch. Nah, you will watch-nya tadi berarti kesalahan yang nomor 2 tadi yang tidak ada will Sesudah if. verb ing sesudah if. Ya. Oke. Yang able-nya juga salah. Ya, kalau yang able-nya juga you able juga salah ini karena tidak ada will-nya. Ya. Oke. Nah, lihat kunci jawabannya. You won't be able to sleep if you watch this scary film. Kamu won't itu ingat singkatan dari will not. Kamu tidak akan bisa tidur jika kamu menonton film yang menakutkan. Seperti itu. Oke, satu lagi. Coba yang nomor berapa ya? Ini aja deh, yang 3. Nah ini. Nah ini ada if they will study harder, they don't pass the exam. Jika mereka akan belajar dengan giat, mereka tidak akan lulus ujian. Oke, secara arti masuk tidak? Yang biru. Masuk. Enggak, Bu. Masuk tidak? Enggak, ya, Mas katanya rajin belajar, tapi kok enggak lulus ujian? Waduh. Nah, seperti itu. Akan aneh ya, biasanya anak yang rajin belajar pasti insya Allah lulus ujiannya ya.
Oke, terus apalagi kesalahan pertama, kesalahan kedua. Tadi yang pertama dari segi makna atau arti tidak masuk. Sekarang lihat dari segi pola kalimat. Ingat yang tadi Ibu bilang Ada will-nya, Bu. sebelumnya? Betul, ada will sesudah if. Jadi if they will study harder itu nggak bisa, ya, karena akibat itu dia jika mereka akan belajar. Kalau jika mereka akan belajar berarti itu Baru mau, Bu. bukan sebab ya. Ya baru mau ya, belum ini. Pokoknya ada will nggak boleh sesudah if itu. Ya, jika kamu melakukan A, maka B. Padahal seharusnya sebab ya. Kalau yang jadi sebab jangan pakai will. Oke, if. Terus yang don't pass-nya secara pola dari segi maknanya itu yang tidak masuk akal kan. Mereka belajar keras tapi mereka tidak lulus. Nah, itu yang aneh. Nah ini yang merah nih, secara pola kalimat dia secara makna jika mereka belajar dengan giat, if they study harder, they pass the exam, mereka lulus ujian. Oke, dari segi arti itu sudah benar kan? Kalau kita belajar dengan giat, maka mereka akan lulus ujian. Tetapi dia salah secara pola kalimat. Apa salahnya? Ada yang bisa mendeteksi spot on kenapa ya yang merah salah? Padahal dari segi makna udah pas. Jika mereka belajar dengan giat, mereka akan lulus ujian. Apa yang hilang? Gak ada will, Bu. Nah, itu dia. Tidak ada will. Will-nya ditempatkan di mana? Di study, sebelum study atau sebelum pas? Sebelum pas. Betul, sebelum pas ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu masih ada 3 kelas nih. Ya, masih ada 2 kelas lagi yang harus dibahas. Kamunya diam aja, jadi aja dikit yang bisa dibahasnya ya. Semangat, Oke. Bu. Oke. Kamu pelajari lagi ya video yang sudah Ibu share. Terus untuk UTS, coba kamu cari latihan-latihan tentang if clause tipe pertama. Ya, untuk menambah latihan. Kalau misalnya ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, misalnya kamu latihan di satu website, misalnya latihan itu. Terus kamu nggak paham, silakan kamu tanyakan saja ya lewat WhatsApp. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attendance. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave the class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.